Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk. Di video kali ini aku mau berbagi 3 resep menu masakan yang sangat simple dari bahan yang sangat sederhana dan bumbunya juga simple sekali tapi rasanya enak. Dan buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini aku ada petai. Ini kalau ditimbang kira-kira ada 200 gram ya teman-teman. Ini udah aku kupas bersih. Kemudian di sini juga ada ikan asin. Aku pakai yang kecil-kecil seperti ini. Ini udah aku buang kepalanya dan juga isi perutnya. Kemudian dicuci bersih dan aku keringkan dengan tisu dapur. Kemudian di sini ada 100 gram cabai rawit. Dan biar lebih enak aku tambahkan 2 siung bawang merah ukuran besar, 2 siung bawang putih, dan 1 buah tomat agar tidak terlalu pedas ya teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk ikan asinnya aku tambahkan 1 sendok tepung maizena, atau teman-teman bisa pakai tepung beras atau tepung terigu ya. Ini tujuannya supaya nanti saat digoreng ikan asinnya ini tidak pecah saja. Oke, kalau udah seperti ini dibaluri dengan tepung, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini akan aku haluskan untuk sambalnya 100 gram cabai rawit, 1 buah tomat, 2 siung besar bawang merah dan juga bawang putihnya. Kemudian di sini aku tambahkan sedikit minyak untuk menghaluskannya. Dan di sini kita haluskan tidak terusah terlalu halus ya teman-teman, biar masih ada tekstur dari cabenya itu. Oke, seperti ini aja udah cukup. Kemudian di sini aku panaskan teflon, aku kasih sedikit minyak, masukkan ikan asin yang telah dilumuri dengan tepung ya teman-teman. Kita menggoreng ikan asinnya begini aja, sedikit aja minyaknya ya, biar bekasnya itu tidak mubazir. Dan ini kalau terus dibolak-balik pasti matang ya teman-teman, jangan khawatir. Dan kalau semua sisinya udah kuning kecoklatan, matang merata seperti ini bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masih menggunakan teflon yang sama. Di sini langsung aja aku tuang cabai yang telah dihaluskan atau bahan sambalnya. Di sini aku tidak tambahkan minyak teman-teman ya, sengaja aku tidak mau memakai terlalu banyak minyak karena tadi menghaluskan bumbunya udah pakai minyak. Terus aja ini ditumis sampai dengan bumbunya ini tanek dan tidak bau langu dari cabenya. Kalau udah, ini aku mau tambahkan air. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali biar cabenya tanek. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok kaldu ayam bubuk atau roiko, kemudian 1 sendok teh gula, kemudian tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa. Kalau nggak suka bisa di skip. Dan kalau bumbunya udah matang, masukkan petenya ya, dan diaduk kembali sampai dengan sambalnya ini pecah minyak. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Baiklah teman-teman, kalau petainya udah matang dan udah pecah minyak, kemudian masukkan ikan asin yang tadi telah digoreng ya, dan diaduk-aduk kembali sebentar saja, dan ini siap untuk disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman
Sambal goreng pete dan ikan asinnya udah mateng, siap untuk disajikan. Beneran deh, ini enak banget dimakan pakai nasi putih, bikin poros nasi. Lanjut ke resep yang kedua, ada tempe dan pete yang dibikin orek basah, enak banget. Untuk bahannya di sini aku ada 2 papan tempe yang di sini aku potong-potong kotak dadu kecil seperti ini, atau teman-teman juga sesuaikan dengan selera ya untuk cara memotongnya. Dan setelah dipotong-potong ini aku akan sisihkan dulu, kemudian aku juga udah siapkan petai. Di sini kira-kira ada 4 papan pete yang udah aku kupas bersih. Selanjutnya di sini panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang telah dipotong-potong. Kita goreng dulu tempenya ya teman-teman. Tempenya digoreng sampai dengan matang atau sedikit kulitnya kering. Kalau udah seperti ini, kita angkat dan tiriskan dulu. Setelah tempe diangkat dan ditiriskan, kita bisa siapkan untuk bumbunya ya teman-teman. Teman-teman bisa ulek, iris, ataupun sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Di sini aku mau chopper aja biar cepet. Ada 1 genggam cabai, 7 siung bawang putih ukuran kecil, 8 siung bawang merah, 3 butir kemiri. Kemudian ini akan aku chopper kasar saja. Udah seperti ini cukup. Setelah bumbunya siap, di sini aku masih menggunakan wajan dan minyak yang sama, hanya aku kurangin aja untuk minyaknya ya teman-teman. Di sini aku mau gongso atau tumis bumbunya ini sampai matang, tanek, tidak ada bau langu dari cabenya. Dan di sini aku tambahkan sedikit minyak karena kadar airnya udah hilang ya teman-teman. Kalau udah tanak matang bumbunya ini, masukkan tempe dan juga petenya. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan tambahkan air secukupnya. Dan kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa ditambahkan seasoningnya ya teman-teman. Di sini aku tambahkan daun salam, kemudian 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, tambahkan lada dan juga tambahkan kecap manis. Setelah semua bumbunya masuk, diaduk-aduk sampai dengan air menyusut dan bumbunya meresap. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya, mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Amin. Oke teman-teman, kalau ini bumbunya udah meresap, airnya juga menyusut dan udah pecah minyak seperti ini teman-teman ya, ini udah matang. Dan jangan lupa dikoreksi rasa ya, sesuai dengan selera teman-teman untuk garam, gula, dan penyedapnya. Kalau dirasa udah enak, ini siap untuk disajikan. Dan ini aku pindahkan ke piring saji ya teman-teman. Ini dinikmati dengan nasi anget, udah mantep banget. Untuk resep yang ketiga ada olahan tahu, pete, dan juga kulit sapinya, rasanya enak banget. Untuk bahannya di sini aku ada kulit sapi. Ini udah aku rebus dengan menggunakan daun salam dan sedikit garam ya teman-teman, biar baunya tidak terlalu kuat. Kemudian aku cuci bersih kembali dan selanjutnya aku potong-potong seperti ini, atau teman-teman juga bisa potong sesuai dengan selera ya.
Dan setelah dipotong-potong ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya ada bahan yang lain. Di sini aku pakai tahu. Ini tahu yang setengah mateng itu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka pakai tahu, bisa juga diganti dengan tempe. Jadi sesuaikan aja dengan selera. Dan untuk tahunya ini saya tidak goreng ya teman-teman. Kalau mau digoreng dulu juga silahkan. Kalau udah dipotong-potong ini akan aku sisihkan dulu. Dan selanjutnya aku juga tambahkan 3 papan pete dan 1 bungkus santan kara. Kemudian siapkan bumbu halusnya. Di sini ada 6 siung bawang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih, 1 genggam cabai. Ini cabenya aku pakai agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka bisa dikurangin. Kemudian ini tambahkan 3 butir kemiri, ukurannya kecil. Kemirinya silahkan disangrai dulu ya teman-teman. Kemudian 1 ruas kunyit, dan ini aku tambahkan sedikit air biar lebih mudah menghaluskannya. Kemudian ini dihaluskan. Tidak sampai halus ya teman-teman, untuk teksturnya begini aja menurut saya udah cukup. Selanjutnya di sini aku siapkan sedikit minyak atau secukupnya minyak. Kemudian kita gongso atau kita tumis bumbunya ini sampai dengan cabenya matang tanek, tidak berbau langu. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Amin. Baiklah teman-teman, di sini aku mau tambahkan bumbu aromatiknya. Ada daun jeruk, daun salam. Kalau teman-teman ada silahkan tambahkan daun serai ya biar makin wangi. Dan ini ditumis kembali sampai dengan cabenya ini benar-benar tanek. Kalau udah, tambahkan secukupnya air atau sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Karena kalau yang suka kuah, sayur ini dikasih sedikit kuah lebih enak. Kemudian di sini aku tambahkan 1 ibu jari gula merah, 1 sendok teh garam. Aku tambahkan sedikit penyedap rasa, kalau nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian kita masukkan tahunya yang tadi telah dipotong-potong, dan juga kulit sapinya dan juga petenya. Kalau semua bahannya udah masuk, ini kita masak kembali, biarkan bumbunya meresap. Kalau udah mendidih kembali dan bumbunya udah meresap, di sini aku tambahkan santan ya teman-teman. Aku pakai kara ukuran kecil 65 ml. Kalau teman-teman mau ganti dengan santan segar boleh sekali, makin enak. Dan ini kita masak, biarkan bumbunya meresap ya teman-teman, dan diaduk-aduk supaya tidak pecah santan. Dan kalau udah mendidih dan ini airnya udah menyusut, di sini aku mau tambahkan kecap manis. Ini opsional ya teman-teman, kalau yang nggak suka kecap manis bisa di skip. Dan aku juga tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk ya teman-teman, karena tadi belum dikasih kaldu ayam bubuk. Kemudian ini diaduk-aduk kembali ya teman-teman, biarkan santannya ini meresap dan nanti kuahnya jadi kental, nyemek-nyemek begitu ya. Dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk garam, gula, dan penyedapnya ya, sesuai dengan selera teman-teman.
Dan kalau rasanya udah pas, udah mantep, ini siap buat diangkat dan disajikan. Ini udah mantep teman-teman ya. Dan darah ini dia teman-teman, tumisan simple, sederhana, satset, rasanya juga enak, udah mateng, siap disajikan dengan nasi anget, ditambahin kerupuk saja, sudah tidak perlu lauk yang lain ya. Dan jangan lupa dikasih tambahan taburan bawang merah goreng, makin mantap. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman hari ini mau masak apa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like kalau suka sama videonya dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.